Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Sarasanti dengan NIM 20 dengan kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan tugas perkuliahan perencana pembelajaran dengan materi tes cerpen. Dengan kompetensi inti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah, mengkaji, dan menelaah dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak di sekolah dan yang lain yang sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. Yang ketiga, memahami teks cerpen baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan santun dalam merespon secara pribadi peristiwa dalam jangka pendek. Selanjutnya ada indikator KD 3.1 peserta didik dapat memahami struktur tes cerpen dan memahami fitur bahasa. Dalam materi pokok ada struktur atau bentuk tes cerpen. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi. Fitur atau ciri-ciri bahasa ada konjungsi, kata sifat, kata keterangan, dan kata ganti. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran KD memahami tes cerpen. Ada pendahuluan selama 10 menit. Yaitu yang pertama, peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi siswa dan kelas. Yang kedua, peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, untuk memberikan motivasi peserta didik dalam pembelajaran tes cerita cerpen, guru menampilkan satu tes cerita pendek atau bertanya tentang kebiasaan membaca cerita. Yang keempat, ada peserta didik disiapkan untuk mengikuti pelajaran tentang tes cerpen dengan menyanyikan tes cerpen yang pernah mereka baca. Yang kelima, peserta didik menerima informasi tentang manfaat dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti 30 menit yaitu mengamati. Yang pertama, guru membagikan tes cerita pendek pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar atau tes cerpen. Yang ketiga, peserta didik membaca tes cerpen sebagai pemodelan dengan cermat untuk melihat bentuk atau struktur tes cerpen. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Menanya yang peserta didik menanyakan tentang fungsi tes cerpen. Yang kedua, peserta didik menanya tentang bentuk atau struktur atau bentuk tes cerpen. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Peserta didik berdiskusi tentang fungsi tes cerpen,
Peserta didik berdiskusi tentang struktur atau bentuk tes cerpen. Peserta didik berdiskusi tentang pengertian dari struktur, orientasi, komplikasi, resolusi, dan peserta didik berdiskusi tentang isi tes cerpen. Selanjutnya ada menalar atau mengasosiasi. Peserta didik menyimpulkan tes cerpen berdasarkan struktur teks. Peserta didik membaca teks dari berbagai sumber dan mengidentifikasi bentuk atau struktur tes cerpen. Yang ketiga, peserta didik menalar bentuk atau struktur tes cerpen dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Peserta didik menalar mengenai isi teks unsur intrinsik. Selanjutnya ada mengomunikasikan. Yang pertama ada peserta didik menyampaikan hasil pemahaman mengenai bentuk atau struktur tes cerpen. Yang kedua, peserta didik menyampaikan hasil pemahaman mengenai isi teks atau unsur intrinsik. Dan penutup ada 5 menit. Dalam bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pelajaran tentang struktur atau fitur bahasa cerpen. Yang kedua, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru mengenai struktur atau bentuk tes cerpen dan isi tes cerpen. Yang keempat, peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindakan lanjut pembelajaran. Berikut ada beberapa contoh video animasi tentang tes cerpen. Berikut adalah video pembelajaran saya dan beberapa contoh cerpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk Bu. Alhamdulillah. Di kelas ini siswanya rajin-rajin. Kalian harus tetapkan kehadiran, jangan pernah menjadi orang yang malas untuk menuntut ilmu. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Kemudian teknik berita Bu. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud teks berita? Saya Bu, Ya, teks berita adalah rangkuman sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu. ya betul sekali. Teks ini sering ditemui di media online, surat kabar, hingga majalah. Seiring perkembangan teknologi informasi, teks berita semakin mudah ditemui di mana-mana. Sampai sini ada yang menanyakan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, kita melanjutkan materi sekarang, yaitu materi tes cerpen, pengertian struktur, fungsi, ciri, dan ada yang tahu pengertian tes cerpen? Saya Bu, Ya, cerpen adalah sekumpulan cerita pendek. ya pengertian tes cerpen. Tes cerpen adalah suatu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki suatu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasan tersebut, cerpen lebih fokus pada satu alur atau plot karakter utama
dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta menyelesaikan masalah ringkas dan efektif. Yang kedua ada struktur cerpen. Dalam membangun cerpen terdiri dari 6 elemen utama. Agar cerita pendek ditulis menjadi utuh, yang pertama ada abstrak, yaitu memberikan gambaran awal atau instansi cerita yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua ada orientasi, yaitu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, kondisi, dan tempat. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat, memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Yang keempat ada evaluasi, menerapkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima ada resolusi, yaitu konflik yang sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang dibangun. Yang keenam ada koda, bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan cerpennya. Selanjutnya ada fungsi teks cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Dan yang terakhir ada fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Selanjutnya ada ciri teks cerpen, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua ada tersusun dari lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang berikutnya ada diksi yang dipakai tidak rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang ketujuh memiliki pesan moral yang terkandung. Ini ada unsur teks cerpen. Yang pertama tema, terdiri dari ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen, berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen.
sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan, cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Jenis-jenis perwatakan seorang tokoh dapat disampaikan melalui dialog, penjelasan, narasi, atau penggambaran fisik tokoh tersebut. Yang ketiga ada alur atau plot, merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan sehingga menjadi sebuah cerpen. Alur berupa susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dalam cerpen memiliki tahapan seperti perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Tiap tahap memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing berkaitan dengan jalan ini. Yang keempat ada setting atau latar, merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Latar termasuk membangun cerita yang utama. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu waktu, tempat, sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Yang kelima ada sudut pandang, merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Di dalam sebuah cerita pendek terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang keenam, gaya bahasa, yaitu ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek. Gaya bahasa bisa dibedakan dari penugasan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Yang ketujuh ada amanat, pesan moral yang terdapat dalam cerpen yang bisa dipetik oleh pembacanya. Amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen biasanya tidak hanya diatur secara langsung, melainkan secara tersirat. Dan ini adalah contoh cerpen Samsara yang ditulis oleh Dimas. Jadi kalian bisa membacanya. Dari sini ada yang ditanyakan. Saya Ya, silakan. jadi yang ingin saya tanyakan yaitu apa bedanya cerpen dengan cat buku? Jadi bedanya cerpen merupakan cerita pendek yang tidak ada lanjutannya dan biasanya habis dalam sekali baca. Sedangkan cerpen adalah cerita bersambung yang ada segi atau episode. Ya, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Ya, silakan. dalam cerpen tuh boleh tuh kalau ada dialognya atau gimana itu? Jadi semua cerpen tidak harus ada dialognya, percakapannya bisa diganti menjadi kalimat tidak langsung. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya juga membagikan
menjadi beberapa kelompok. Lalu silakan masing-masing kelompok mencari contoh tag cerpen dan tentukan tag cerpen tersebut. Apakah belum paham? Sudah. Jika sudah paham, silakan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Baik, Bu. Dan ketua kelompok catatan juga yang tidak mau. Baik, Bu. Apa ada yang tidak paham? Saya belum paham. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah silakan maju. Perwakilan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 1 mendapatkan teks cerpen Wanita Berwajah Penyok oleh Latif Kumala. Bagian struktur cerpen orientasi dimulai dari seperti apakah rasanya hidup menjadi orang yang tak mau, hingga dia hanya inang yang berkasihkan lalu bergantian menyusui lapar mulut dua orang bayi berwajah penyok yang dibuang orang di pinggir kampung. Untuk bagian rangkaian peristiwa dimulai dari suatu hari yang biasa, siang hitam dan wanita berwajah penyok tengah keliling kampung sendiri saat anak-anak khusus pulang sekolah itu mulai mengekori dan menyambut penghuninya di belakang tapi suatu hari rembulan kembali menyapit dan seperti yang sudah wanita berwajah penyok tak pernah bosan menghiburnya dengan bahasanya sendiri hingga rembulan bertemu seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mendapatkan judul cerpen yang berjudul Wanita Berwajah Penyok, sama seperti kelompok 1 tadi. Lalu untuk struktur cerpennya di bagian komplikasi itu terdapat hingga suatu malam sehari setelah bulan benar-benar sabit, rembulan juga datang mengunjunginya. Ia sedih sekali dan mengira rembulan tak mau menemuinya. Malam itu hujan turun deras. Wanita berwajah penyok berpikir bahwa rembulan sedang menangis. Maka dia ikut menangis pula. Kesedihan mendalam sahabatnya dan sekali lagi dengan bahasa yang hanya bisa dia mengerti. Dirinya berusaha membujuk bulan dan menghiburnya. Sedangkan untuk bagian resolusinya itu siang telah menjelang. Ini berarti rembulan telah pulang ke rumahnya setelah semalam bersembunyi di balik awan sambil menangis. Ia menyesal tak bisa melihat wajah rembulan malam tadi. Didekatinya genangan air tadi, genangan yang tak jernih. Ia berwarna coklat karena bercampur debu. Sebuah bayangan air di sana. Ia tersenyum dan menemukan wajah rembulan di sana. Lalu dia tertidur tanpa merasa perlu bangun lagi sebab bersama sahabat dekatnya. Itu presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi sana. Lalu dia tertidur tanpa merasa perlu bangun lagi sebab bersama sahabat gigitannya. Itu presentasi dari kelompok dan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu tadi materi pembelajaran hari ini terkait pembelajaran pengertian struktur, fungsi, ciri, unsur, dan contoh cerpen. Dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya sudah paham dengan materi tes cerpen. Kalau sudah paham, mari kita simak pembelajaran ini. Ada yang mau menunjukkan? Saya dulu. Ya, selamat ya. Jadi kesimpulan atas pembelajaran hari ini menurut saya adalah dari sebuah teks cerpen dapat ditemukan beberapa struktur yang meliputi struktur abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, dan resolusi. Baik, Eka, terima kasih. Ibu akan menambahkan yang harus diperhatikan dalam membuat teks cerpen. Harus memperhatikan unsur-unsur baik dari unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya. Tidak boleh hanya asal membuat. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan latihan soal halaman 46 dari nomor 1 hingga nomor 10 dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yuk. Besok. Ada